Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India berbahasa Telugu yang berjudul Bachala Mali. Film yang dirilis pada 20 Desember 2024 ini diperankan oleh Alari Nares, Amirta Ayer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengandung kisah bagaimana pentingnya mengutamakan mental seorang anak yang memasuki masa pertumbuhannya dan apa yang menjadikan film ini menjadi salah satu film terlaris pada tahun 2024. Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan menunjukkan kehidupan pada tahun 2005 di desa Surafalam, tepatnya di wilayah Tuni Mandalam, Andhra Pradesh, yang menunjukkan kehidupan seorang pemuda bernama Bachala Mali, seorang pemuda beringas yang dikenal arogan. Sehingga Mali tak pernah mikir dua kali untuk menanggapi suatu hal yang mengganggunya. Contohnya saja, dia merusak speker toa yang membuat Mali terbangun dari tidurnya. Dia tinggal bersama ibunya yang terlihat tidak enakan saat menyuruhnya melakukan sesuatu. Karena sudah terbiasa, Mali hanya menjawab nanti dan nanti. Seperti tak ada rasa belas kasihan, Mali selalu mengambil uang anak-anak yang meminta donasi. Diketahui, Mali bekerja di sebuah pabrik karung goni yang merupakan satu-satunya pekerja yang dijauhi oleh para pekerja lainnya. Sehingga dirinya menjadi satu-satunya pekerja yang tak memiliki aturan dan tak ingin diganggu. Mali menjalani kehidupan tiada hari tanpa minum alkohol, meski dirinya membeli dengan uang sumbangan. Mali menganggap masa depan hanyalah omong kosong belaka saja, sehingga dirinya tak pernah berpikir dua kali saat menghakimi orang-orang yang menempati mejanya saat Mali ke toilet. 2 గంటలు తాగుతా తెల్లారు దాంతో చందమా వచ్చేదాకా తాగుతావు అది నీ ఇష్టం దెబ్బలు పెద్దగా Setelah melakukan kekacauan yang merugikan pemilik warung, Mali keluar dengan keadaan teler, sehingga dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Dan untuk mengenal lebih mendalam tentangnya dan mengetahui apa penyebab Mali menjadi seperti ini, kita akan dialihkan pada 20 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1985. Yang ternyata, Mali merupakan seorang remaja baik dan cerdas, sehingga dirinya mendapati beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, yang membuat ayahnya yang bernama Bachala Satya sangat bangga. Keduanya berhubungan sangat dekat, melebihi hubungan anak dan ayah pada umumnya. Meskipun kebahagiaan mereka sering diwarnai kesedihan pada saat Mali melihat Satya dihina dan direndahkan oleh seseorang yang menagih hutang. Dan diam-diam, Mali menyicil hutang Satya dengan memberikan kalung emas warisan leluhurnya. Namun semua kebahagiaan seketika hilang di saat istri kedua Satya datang untuk meminta anaknya diakui sebagai keluarga Bachala. Dan hal itu ditolak oleh kakek Mali yang bernama Bachala Nagendra. Karena baginya, Satya hanya memiliki satu istri yaitu Ibu Mali. Istri kedua Satya mengancam akan bundir bersama anaknya jika tetap tidak diakui. Satya mencegahnya, dan hal itu membuat Nagendra memberikan pilihan kepadanya untuk tetap tinggal di sini menjadi anaknya atau pergi bersama istri keduanya. Sayangnya, Satya memilih untuk pergi bersama istri kedua dan bayi kecilnya yang dinamai Ramana. Hal tersebut dinilai sebagai pengkhianatan oleh Mali. Dan sejak saat itu, Mali menganggap jika dirinya tidak memiliki seorang ayah. Kebencian kepada ayahnya membuat Mali berubah. Beruntung, dia memiliki sepupu yang baik bernama Rajiam yang selalu memperhatikannya. Di sekolahnya, Mali bergaul dengan temannya yang bandel dan sering ngudud. Sehingga untuk pertama kalinya, Mali melakukan hal tersebut yang membuat dirinya dipanggil kepala sekolah. Seketika mentalnya berubah dan tanpa rasa takut melawan kepala sekolah karena menyuruhnya datang bersama ayahnya. Mali menolak dan merobek surat panggilan
dan hal itu membuat dia dikeluarkan dari sekolah. Setelah keluar sekolah, Mali bekerja sebagai buruh traktor warisan kakeknya. Sejak saat itu juga dia sering membuat onar, bahkan Mali tak segan-segan menunjukkan perubahan sikap di hadapan ayahnya. Dunia keruh dan gelap pun mulai merangsuk jiwanya. Meskipun begitu, Rajiam terus memperdulikannya. Mali mulai brutal setelah anak-anak sebayanya yang sibuk bermain mengejeknya saat dia bekerja di sawah. Bukan hanya itu, dunia perjudian pun telah digeluti olehnya, sehingga membuat dirinya merasa tak asing lagi dengan sebuah luka. 10 tahun pun berlalu, dan kini menunjukkan pada tahun 1995. Mali bermain cinta dengan kupu-kupu malam. Hal tersebut menunjukkan jika Mali yang dulu baik dan cerdas kini telah hilang, yang membuat ayahnya merasa sangat bersalah. Di sisi lain, pemilik pabrik karung goni bernama Ganapati Raju mengumpulkan para serikat pekerja untuk memberikan ruang pada mereka untuk menjalankan bisnis karung goni di berbagai tempat. Namun dari sekian para pekerja, Sekar menjadi satu-satunya pekerja yang tak diberikan peluang tersebut, yang membuat dirinya merasa disisihkan, padahal Sekar sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya. Namun Raju tetap angkuh dan tak merubah keputusannya. Suatu hari, Mali melihat Satya yang telah menunggu kedatangannya hanya untuk meminta maaf karena telah meninggalkan Mali dan ibunya. Terlihat ibu Mali mengerti dan memaafkan suaminya itu, namun tidak dengan Mali yang tak ingin memaafkan Satya. Satya menganggap jika hal tersebut merupakan hal yang pantas dia dapatkan dari anaknya. Satya berharap agar dia bisa berbicara dan menjelaskan semuanya kepada Mali. Jika pada saat itu dia tidak pergi bersama istri mudanya, maka mungkin istri mudanya sudah tiada. Dia ingin sekali menjelaskan itu sebelum ajal menjemputnya, karena dia tahu jika umur tidak bisa ditentukan oleh manusia. Hingga kemudian Satya pergi dengan penuh kesedihan. Mali selalu hadir di sebuah acara festival untuk mengikuti perjudian. Yang saat itu, salah satu temannya, kita sebut saja Roni, mendapat perlakuan tidak baik dari panitia acara. Sehingga Roni mengadu pada Mali untuk membelanya. Mali yang seperti kehilangan akal sehatnya pun langsung membawa panggung festival dengan traktornya dan tak segan-segan membabat habis orang-orang yang menghalanginya. Keributan tersebut pun diwarnai kembang api yang terbakar setelah Mali menyalakan udutnya. Hal tersebut mengundang perhatian polisi yang salah satunya bernama Narayan, yang saat itu benar-benar tak menyangka jika ada orang yang berani melawan kepolisian. Di sisi lain, acara lamaran Rajiam pun digelar. Rajiam dilamar oleh seorang bos tekstil yang cukup mapan. Tak lama kemudian, Mali datang dengan luka di tangannya yang membuat Rajiam sangat khawatir. Rajiam mengungkapkan kepastiannya untuk segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Dan hal itu membuat Mali menyatakan jika calon suaminya itu harus menjaga dan membahagiakan Rajiam. Pesta pernikahan pun digelar dan dihadiri oleh orang-orang besar, yang salah satunya bos karung goni yaitu Ganapati Raju, yang menunjukkan kesombongannya kepada Sekar setelah Sekar berani menentangnya waktu lalu. Meski menjadi pelayan di acara tersebut, Mali tak pernah menundukkan kepalanya pada siapapun, termasuk kepada Raju. Di waktu yang sama, Mali menunjukkan sifatnya kepada seorang wanita cantik bernama Kaveri, yang merupakan kerabat suami Rajiam. Seperti jodoh yang datang secara tiba-tiba, Mali kembali bertemu dengan Kaveri di tempat belajar pada saat Mali melakukan pekerjaannya. Yang saat itu, Mali melihat Kaveri yang terlihat kebingungan untuk menghadapi ujian sekolah, sehingga Mali menegaskan agar Kaveri lebih giat belajar. Dia pun berhasil menemukan contekan yang diselipkan di kerah baju salah satu siswa bernama Sangkar.
తనకు కూడా 4 స్లిప్లు ఇవ్వు. Pada suatu malam, Mali dan teman-temannya pesta miras, yang saat itu Roni membicarakan mengenai kupu-kupu malam. Dan pada saat mereka asik ngobrol ngalir ngidul, Sangkar datang sambil menangis. Dia mengatakan jika salah satu guru memarahinya karena Kak Ferry membeberkan kecurangannya membawa contekan, yang secara tidak langsung itu disebabkan oleh Mali. Di pagi hari, Mali kembali melihat Kak Ferry yang sedang berdiskusi dengan temannya, yang saat itu Mali sangat marah karena ibunya memberikan bekal makanannya hanya dengan tumis babeye. Melihat itu, Kak Ferry segera menghampirinya untuk memberikan bekalnya, dan tanpa ragu Mali mengambilnya setelah mengetahui kari ayam yang menjadi lauk makanannya. Kak Ferry secara lembut berusaha menasehati Mali yang seharusnya tetap menghargai apa yang diberikan ibunya, yang hanya ingin mencegah anaknya merasa lapar walaupun dengan tumis babeye. Mendengar itu, Mali perlahan mulai sadar, hingga kemudian Mali pun pulang dengan keadaan lapar. Namun ibunya menyangka jika Mali akan makan di luar seperti biasanya, sehingga ibunya tidak masak selain tumis babeye yang dibekalkan tadi siang. Mengingat perkataan Kak Ferry, Mali pun bersedia memakannya, sehingga membuat ibunya bangga. Di sisi lain, Rajia mempersiapkan pesanan di toko kainnya, yang saat itu Mali datang menemuinya dan memberitahukan jika dirinya telah jatuh cinta kepada seorang wanita yang sempat datang di acara pernikahan Rajiam. Mali menanyakan wanita tersebut pada suami Rajiam, dan saat itulah Mali mengetahui nama wanita yang dicintainya adalah Kak Ferry. Suami Rajiam pun menceritakan sedikit tentang Kak Ferry yang menyukai gaya elit dan sering memesan pakaian yang trending di kota Kalkuta, sehingga secara langsung Mali harus memiliki finansial yang cukup untuk mencintai Kak Ferry. Hingga suatu hari Mali menemui Kak Ferry di sekolahnya dan secara tiba-tiba menanyakan mengenai keinginan Kak Ferry untuk pergi ke Kalkuta. Meski hal tersebut membuat Kak Ferry heran mengapa Mali peduli dengan hal yang menjadi keinginannya. Mali pun segera mengungkapkan perasaannya dan secara langsung mengajaknya menikah. Dia pun berjanji jika dirinya akan berhenti merokok, mabuk, dan menjauhi hal-hal buruk lainnya atas perintah Kak Ferry. Mendengar semua itu, tentu Kak Ferry sangat bingung. Jangankan untuk mencintai Mali, untuk mengenalnya pun dia sangat takut. Temannya menyarankan agar Kak Ferry tidak menolak Mali secara terang-terangan, karena jika itu terjadi, maka akan sangat berbahaya bagi Kak Ferry. Karena sebelumnya dia melihat sendiri apa yang dilakukan Mali pada saat festival dan tanpa rasa takut melawan polisi. Suatu hari, Mali memberikan tumpangan kepada Raju yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dan secara tidak langsung Raju mendengar pembicaraan Mali mengenai pujaan hatinya. Sehingga Raju menyarankan agar Mali mengenali keluarga dan reputasi ayah dari wanita idamannya itu. Namun Mali menyatakan jika dirinya sudah tahu cara menyikapinya. Hingga kemudian, Mali terus menunggu jawaban Kak Ferry, yang saat itu Kak Ferry terus berusaha menjauh, seakan-akan Kak Ferry tak melihat keberadaan Mali. Sehingga hal tersebut membuat Mali heran dan meminta saran kepada Rajiam sebagai sesama wanita. Rajiam menyatakan, jangankan untuk mencintai Mali, untuk mengenalnya saja Kak Ferry tidak akan mau jika Mali masih berpenampilan seperti berandalan dengan jenggot dan rambut cawig-wignya. Mendengar itu, Mali bergegas merubah stylenya, berharap Kak Ferry tersepona kepadanya. Namun tetap saja, Kak Ferry tidak meresponnya. Mali terus berusaha mengejar cintanya, namun hasilnya tetap sama. Hingga kemudian, Kak Ferry terpaksa menerima tawaran payung dari Mali, meski hal tersebut tentu tidak merubah sikapnya, dan Kak Ferry tetap menghindarinya dengan berbagai cara. Sehingga Kak Ferry merasa tak tahan lagi dengan Mali. Namun temannya menyatakan jika sebentar lagi sekolahnya akan selesai, sehingga Kak Ferry tak lama lagi akan pergi ke Kalkuta. Hingga kemudian, acara wisuda pun dilaksanakan, yang saat itu Kak Ferry melihat kehadiran Mali dalam keadaan teler, yang membuat Kak Ferry bergegas menghindarinya. Namun Mali berhasil menemukannya, dan seketika baju Kak Ferry robek, sehingga dia menamparnya. Namun ternyata, robekan bajunya bukan dilakukan oleh Mali, melainkan disebabkan oleh paku yang tak sengaja disenggol Kak Ferry. Mali pun mencoba membantunya dengan menjahit bajunya yang sobek. Setelah selesai, dia pergi dengan menyatakan jika Kak Ferry tak perlu takut kepadanya.
Sejak saat itu, Kaveri mulai kepikiran kepada Mali. Suatu hari, Kaveri pun berniat menemui Mali setelah pulang sekolah. Mali senang didekati oleh Kaveri. Kaveri meminta agar Mali berhenti minum miras, merokok, dan aksi arogannya. Mendengar itu, Mali sangat senang dan seketika berjanji jika dirinya akan insyaf. Namun saat itu, Kaveri menjelaskan jika dirinya memiliki teman laki-laki bernama Arafin dan mengakui jika dia telah menjalin cinta dengan Arafin. Roni menyatakan jika seharusnya Kaveri memberitahu mereka sejak awal, sehingga Mali tak membuang-buang waktunya untuk mengejar Kaveri. Namun saat itu, Mali menanyakan apa yang harus dia lakukan kepada Arafin. Diketahui Arafin sangat takut kepada ayahnya karena mereka telah berencana pergi bersama untuk tinggal di Kalkuta. Secara tidak langsung, Kaveri meminta bantuan Mali agar Mali mempermudah rencana mereka. Dalam kecewanya, Mali pun menyetujui permintaan Kaveri. Walaupun setelah banyak hal yang Mali perjuangkan, namun Mali rela membantu rencana mereka demi Kaveri hidup bahagia, meski perasaannya sangat hancur. Singkat cerita, Mali pun menjemput Arafin di kediamannya, dan pada saat di perjalanan, Mali meminta agar Arafin menjaga dan membahagiakan Kaveri. Mereka pun sampai di stasiun kereta api, dan tak sampai di situ, Kaveri meminta agar Mali menunggu mereka sebelum keretanya datang, karena takut jika ayah Arafin menyadari kepergian mereka. Mali pun merasa jika waktu begitu lama baginya, apalagi dia harus menyaksikan kebersamaan wanita yang dia cintai bermesraan dengan pria lain. Hingga kemudian, kereta api datang, dan mereka pun berangkat. Hey, నువ్వేంటి ఇక్కడ? Tak disangka, Kaveri tak ikut bersama Arafin, yang ternyata itu merupakan rencananya untuk mengukur seberapa tulusnya Mali kepadanya, dan Arafin hanya sahabat Kaveri yang membantu rencananya. Dan pada akhirnya, mereka pun menjalin hubungan cinta yang sangat kuat, yang membuat Mali benar-benar meninggalkan kebiasaan buruknya. Bahkan ayah Mali pun bertanya-tanya hal apa yang membuat anaknya yang keras kepala itu seketika berubah. Hingga suatu hari, Mali menemui teman-temannya di sebuah penginapan yang diketahui salah satu temannya baru pulang dari luar negeri. Dia ditawari miras dan juga udud, namun dia menolak karena telah berhenti. Yang saat itu, Roni membicarakan mengenai kupu-kupu malam yang sudah menjadi langganan Mali. Roni terus memaksanya meski Mali menolaknya. Hingga kemudian, Mali menunjukkan perubahannya pada wanita tersebut dengan menyatakan jika dirinya akan segera menikahi gadis idamannya. Tiba-tiba, mereka digerebek oleh kepolisian yang terus memaksa untuk menyentuh PSK tersebut, sehingga Mali secara langsung menyerang mereka. Hal itu membuat Narayan sangat marah, sehingga tak ada alasan lagi untuk menjebloskan Mali ke dalam penjara. Mali dan teman-temannya pun mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Yang saat itu, Satya datang beserta ayah Rajiam untuk memohon agar kepolisian melepaskan Mali. Satya rela merendahkan diri di bawah kaki Narayan, hingga akhirnya Mali pun dibebaskan. Namun hal tersebut tak membuat kebenciannya surut, apalagi di saat Narayan mengatakan jika dia membebaskan Mali karena ayahnya terus berlutut di kakinya. Seketika Mali mengatakan jika dia tak punya ayah karena ayahnya telah mati pada tanggal 18 Januari 1985. Mali pun menyatakan jika dia lebih baik di penjara daripada bebas atas nama ayahnya. Mendengar itu, Satya sangat sedih dan tak menyangka jika anaknya yang dulu sangat dekat dengannya kini mengatakan hal yang sangat buruk kepadanya. Namun beberapa jam kemudian, Mali dibebaskan oleh suami Rajiam karena ada suatu hal yang sangat penting. Yang ternyata kepulangannya disajikan dengan ayahnya yang sudah tak bernyawa. Bukannya merasa sedih atau kehilangan, Mali malah bertingkah seakan-akan tak memperdulikannya. Kembali ke Mali yang sebelumnya tepar di tahun 2005. Tak lama kemudian, seorang pemuda melihat keberadaannya, sehingga inilah yang terjadi. Diduga akan menolongnya, ternyata pemuda tersebut malah membunuhnya, meski kita belum tahu apa motif dan penyebabnya. Yang ternyata pemuda tersebut bekerja sama dengan Raju yang kini mengalami stroke. Setelah pemuda tersebut pulang, ternyata dia adalah Ramana, anak dari istri kedua Satya.
Dia melakukan itu karena merasa dendam setelah apa yang dilakukan Mali kepadanya. Salah satunya pada saat ayah mereka meninggal dunia, yang pada saat itu Mali tak mengizinkan ibu Ramana untuk melihat jasad suaminya. Bahkan, Mali sendiri pun tak menghadiri penyemaian terakhirnya. Bukan hanya itu, Ramana merasa sakit hati pada saat Mali mempermalukannya di depan semua orang, yang hanya karena operator acara kriket menyebut namanya menggunakan nama Bacala, sehingga Mali secara langsung menyatakan jika Ramana tak layak disandingkan dengan nama Bacala karena Ramana lahir dari istri simpanan. Itulah yang menyebabkan Ramana membunuh Mali dengan di-backing oleh Raju. Kembali ke Mali yang terkapar dengan luka di tubuhnya. Meski begitu, dia tak mendapatkan tanggapan baik maupun pertolongan orang-orang karena banyaknya orang yang dirugikan oleh sifat radikal Mali. Hingga kemudian kepolisian pun datang. Melihat itu, Narayan bergegas memberi pertolongan setelah mengetahui jika Mali masih hidup. Hal tersebut membuat Rajiam sangat sedih. Beruntung, dokter berhasil memberikan yang terbaik. Kembali melanjutkan kisah Mali di tahun 1995, yang saat itu Rajiam menceritakan semua tentang Mali kepada Kaveri, dengan menyatakan meski Mali tak ikut serta dalam pemakaman Satya, namun dia tahu bahwa hati kecil Mali menangis akan kematian ayahnya. Dan ternyata Kaveri merupakan anak polisi Narayan, yang pada saat itu Narayan berencana akan menjodohkan Kaveri dengan pria kota. Meski begitu, Narayan tak berhak memaksa jika Kaveri tidak menyukai pria tersebut. Mendengar hal itu, Mali tentu merasa risih jika hal itu terjadi. Namun, Raja menyatakan jika itu merupakan hal yang wajar karena ayah Kaveri belum tahu tentang hubungan mereka. Tanpa memperdulikan perasaan Kaveri, Mali menyatakan jika sebelumnya Mali pernah beberapa kali bertemu ayahnya, salah satunya saat dia terlibat perkelahian di sebuah penginapan setelah membela seorang PSK. Kemudian Mali pun terus memikirkan bagaimana cara agar dia diterima oleh Narayan untuk menjadi menantunya. Hingga suatu hari Mali mengunjungi Sekar dan mengajaknya melakukan bisnis karung goni yang akan segera dibuka oleh Mali. Sekar tidak terburu-buru senang karena takut jika Raju akan melakukan segala hal untuk menggagalkan bisnis mereka. Namun Mali tak begitu menghiraukan hal tersebut. Suatu hari, Mali dan Kaveri bertemu di sebuah kuil. Dia membicarakan mengenai bisnis yang akan segera dijalankan dan menata hidup bahagia bersama Kaveri di masa depan. Ibunya sangat senang karena Mali telah berubah dan akan segera merintis bisnis karung goni. Mali mulai menghampiri beberapa gudang untuk mendapatkan barang, meski usahanya tanpa serikat kerja. Namun tujuan tersebut bukan hal yang mudah dilakukan, sehingga Mali harus menghadapi para pekerja yang tak setuju dengan rencananya. Mendengar kabar tentang Mali yang memulai bisnis yang sama, tentu Raju tak akan tinggal diam. Meski Raju sadar, serangan fisik tak akan berpengaruh kepada Mali, sehingga Raju berencana melukainya dengan cara lain. Mali pun mulai meresmikan bisnisnya, sehingga aura kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Namun semua kembali sirna setelah Raju membakar gudang berisikan karung goni milik Mali yang belum lama diresmikan. Hal tersebut benar-benar membuat Mali pusing, sehingga Mali segera menemui Raju karena Mali curiga kepadanya. Namun Raju berlagak seperti tidak tahu apa-apa, dan salah satu anak buahnya menyatakan jika itu merupakan balasan bagi orang yang berani menyaingi Raju. Sehingga inilah yang terjadi. Mali menegaskan jika tak lama lagi dirinya akan kembali menjalankan bisnisnya. Untuk kembali menjalankan bisnisnya, Mali tentu membutuhkan modal yang lebih besar, sehingga Mali berniat meminjam uang kepada Rajiam. Namun Mali merasa malu, hingga akhirnya Kaveri datang dengan memberikan sebuah cincin mendiang ibunya untuk dijadikan modal dan menjalankan kembali bisnisnya. Suatu malam, Kaveri menyatakan jika dirinya tidak mencintai pria pilihan ayahnya dan lebih memilih lelaki di desanya, yaitu Bacala Mali. Mendengar itu, tentu ayahnya terkejut. Namun Narayan tak bisa berkata-kata
dan dia pun menentukan tanggal pertemuannya dengan Mali beserta keluarganya. Hal tersebut membuat Mali semakin bahagia dan bersemangat, yang saat itu ibunya meminta agar Mali harus menjaga sikap saat bicara di hadapan ayah Kak Ferry. Mali pun sampai di kediaman Kak Ferry dengan ditemani Rajiam beserta suaminya, yang saat itu semua terlihat baik-baik saja. Narayan tentu tahu jika Mali tidak menyukai ayahnya dan memiliki ide untuk menggagalkan lamarannya. Dia mengatakan bahwa dalam surat undangan harus tertera nama masing-masing ayahnya. Hal tersebut membuat Mali tak mampu menahan emosinya dan mencoba mengajak Kak Ferry pergi. Namun tentu saja Kak Ferry tak bisa mengikutinya melihat hubungan mereka yang belum menikah. Apalagi bagi Kak Ferry sosok ayah harus dihormati. Semenjak saat itu, Mali pun kembali ke mode arogannya. Di beberapa kesempatan Kak Ferry datang untuk mencarinya, namun Mali tak kunjung menemuinya. Sehingga secara terpaksa Kak Ferry menerima lamaran dari pria pilihan ayahnya. Di sisi lain, Mali yang teler berbicara sendiri, meski sempat terdengar saran positif dari dalam dirinya. Sedangkan untuk Kak Ferry sendiri terlihat sangat sedih yang harus menjadi istri dari orang yang tidak dia cintai. Meski begitu, Narayan merasa jika keputusannya menikahkan Kak Ferry dengan yang lain merupakan hal yang benar. Setelah kembali, Mali diperlihatkan dengan kedatangan Kak Ferry di kediamannya. Mali tetap acuh dan menyinggung masalah kemarin, di mana Kak Ferry tak mau pergi dengannya. Kak Ferry menduduk tangannya jika dia bersedia meninggalkan ayahnya, asal Mali juga bisa meninggalkan ibunya. Hal itu membuat Mali mengerti betapa Kak Ferry tak bisa meninggalkan ayahnya, seperti halnya dia yang tak bisa meninggalkan ibunya. Kak Ferry pun memberikan undangan pernikahannya, karena mungkin ini jalan yang terbaik bagi mereka. Di malam pesta pernikahan, Mali mabuk-mabukan. Namun walaupun begitu, dia berniat datang ke pernikahan Kak Ferry. Hal tersebut sempat dicegah oleh teman-temannya, namun Mali tak menghiraukannya. Kembali di tahun 2005 dan melanjutkan kondisi Mali, yang saat itu Ramana sangat terkejut setelah mengetahui jika Mali masih hidup. Ibunya pun dibuat kaget setelah melihat Mali yang berusaha membalas perbuatan Ramana. Namun ibunya menyatakan jika keras kepalanya telah menyelimuti hidup Mali selama ini. Ibunya terus memberikan nasihat jika semua yang terjadi disebabkan oleh kebodohan Mali sendiri yang memutuskan untuk brutal setelah ditinggalkan ayahnya. Ibunya sangat khawatir jika suatu saat nanti dia kehilangan Mali, karena sebelumnya ibunya telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, suaminya, bahkan Kak Ferry pun meninggal, yang padahal sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan cerita pun kembali melanjutkan pada saat acara pernikahan. Terlihat, Kak Ferry terus menunggu kedatangan Mali, berharap menggagalkan pernikahannya. Hingga kemudian Mali datang dalam keadaan teler, yang tentunya membuat Raju dan ayah Kak Ferry merasa risih. Mali menyatakan kepada salah satu temannya jika kedatangannya hanya untuk memberikan cincin yang sempat diberikan oleh Kak Ferry kepadanya. Pria tersebut pun menyatakan jika Mali sangat bodoh karena melepaskan Kak Ferry begitu saja, yang padahal Kak Ferry sangat ingin menikah dengan Mali. Dia menyatakan bahwa kebodohan Mali sudah tak bisa diukur, dan kalaupun ada alat untuk mengukur kebodohannya, itu akan melewati kapasitasnya. Dia sangat menyesal karena mengenal Mali yang tidak bisa memperjuangkan cintanya, dan sekarang dia akan memutuskan untuk menjauhinya. Namun setelah mencoba menghampiri Kak Ferry, semua dibuat terkejut saat melihat Kak Ferry yang sudah tergantung. Mali pun disalahkan sebagai penyebab Kak Ferry melakukan bundir. Bahkan, Mali pun tak mampu melihat Kak Ferry untuk terakhir kalinya. Dan pada saat Mali berontak, tanpa sengaja Mali mendorong Raju hingga terluka dan mengakibatkan stroke. Kembali pada Mali yang masih di rumah sakit. Entah apa yang dia rencanakan, yang jelas Mali mengambil kunci motornya pada saat Rajiam tertidur. Di sisi lain, Ramana menyatakan ketakutannya kepada Raju.
Hingga tiba-tiba Mali datang menemui mereka. Namun Mali mulai menyadari semua kebodohannya, sehingga dia tidak terlalu melepaskan amarahnya dan menjelaskan jika hal yang membuat Raju stroke itu terjadi karena ketidaksengajaan. Dan dia menegaskan untuk tidak ikut campur kembali dalam kehidupannya. Kemudian Mali mengajak Ramana pergi ke kediaman Narayan. Di sana Mali benar-benar mencurahkan penyesalannya mengenai semua kebodohan yang dia lakukan di masa lalu, yang membuat semua hal buruk terjadi kepadanya. Bahkan orang-orang di dekatnya pun menjadi korban. Dan saat itu, Mali pun mengakui Ramana sebagai adiknya. Karena walau bagaimanapun, hubungan darah lebih kuat. Dia tidak menyalahkan Ramana yang berniat membunuhnya, karena dulu dia sudah menyakiti Ramana dengan tidak membiarkannya melihat sang ayah yang terakhir kalinya. Sehingga mungkin ini juga karma baginya yang tidak bisa melihat Kaveri di hari terakhirnya. Begitupun dengan Narayan yang menyadari jika kematian Kaveri merupakan kesalahannya yang memaksa Kaveri untuk menikahi orang lain yang tidak dia cintai. Yang padahal dia sering melihat kebahagiaan anaknya saat bersama Mali. Dan secara tiba-tiba, Mali mendengar suara Kaveri dari halusinasinya. Kini, dia hanya bisa melihatnya di foto yang sudah dikalungi bunga, yang membuatnya sangat bersedih. Mali pun pergi ke kuil yang menjadi saksi saat Mali menjanjikan kebahagiaan kepada Kaveri. Yang saat itu, Mali berimajinasi jika mungkin dirinya akan hidup bahagia dengan rasa hormat bila dia tak melakukan kebodohan dan kesalahan sebelumnya. Dan kebahagiaan dirinya beserta keluarga hingga orang yang dia cintai akan terwujud. Tak lama kemudian, Rajiam datang yang seketika khawatir setelah melihat Mali yang sudah tak berdaya. Yang ternyata Mali telah meninggal dunia, sehingga ibunya merasa jika hal yang paling ditakutkan dalam hidupnya kembali terjadi, dan film pun berakhir. Film ini menyadarkan kita untuk tidak putus asa dalam kesedihan. Orang yang bebas dari keinginan, ketakutan, dan kemarahan itu merupakan seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang matang. Sehingga kebahagiaan yang sesungguhnya adalah berdamai dengan diri sendiri dan berpikir 2 kali dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke teman film, itulah kisah dari film Bacalah Mali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.